Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dan alam semesta ini dengan indah dan sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan memberi petunjuk hidup kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Khusyuk bukan merupakan syarat sah solat. Apabila solat yang kita kerjakan tidak diiringi dengan kekhusyukan, akan mengurangi keutamaan solat tersebut. Kekhusyukan tidaklah mudah dilakukan, tetapi sebagai manusia kita harus berusaha agar bisa mencapai kekhusyukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang artinya yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mencapai salat yang khusyuk, di antaranya cara yang pertama yakni memahami makna dari setiap bacaan gerakan salat. Dalam membaca setiap bacaan salat hendaknya mengikuti tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bacaan dan gerakan salat harus memenuhi syarat dan rukun salat, dan jangan sampai ada yang tertinggal satupun, karena kita harus mengulangi kembali solat apabila ada salah satu syarat atau rukun yang tertinggal. Cara yang kedua yakni melakukan setiap gerakan solat dengan tenang dan tidak terburu-buru. Setiap gerakan dan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain harus dilakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, terutama ketika ruku, sujud, i'tidal, dan duduk di antara dua sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seseorang yang terburu-buru dalam sholatnya untuk mengulangi lagi. Cara yang ketiga yakni melaksanakan sholat di tempat yang tidak bising dan yang di depannya tidak dipenuhi oleh banyak gambar. Apabila kita sholat di tempat yang ramai dan di depannya terdapat gambar-gambar, akan mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan dalam melaksanakan sholat. Dan cara yang keempat yakni menjadikan sholat bukan suatu kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan. Sebagai manusia, sholat berjamaah di masjid itu termasuk suatu kebutuhan kita sebagai manusia, karena dapat mengikat tali silaturahmi dengan para jamaah masjid. Dan cara yang kelima yakni mengetahui rahasia dan hikmah di balik sholat. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita selalu mengingat hikmah dari sholat yang dilakukan. Dengan hikmah itu dapat memotivasi diri kita sendiri agar lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dianugerahkan kepada kecintaan kepada dunia, wanita, dan wangi-wangian, serta dijadikan penyejuk mataku ada pada solat. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Cara yang keempat yakni meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ketaatan kepadanya dan melakukan solat dengan khusyuk.
Dan cara yang ketujuh yakni selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan solat. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka di pikiran kita harus memuji segala kebesarannya. Tinggalkan seluruh urusan duniawi dan pusatkan konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Cara yang ke-8 yakni ucapkan setiap bacaan solat atau ketika sedang berzikir dengan baik. Dan cara yang ke-9 yakni memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan merasa bersih dan tenang, tidak dihantui perasaan bersalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan istighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Dan cara yang ke-10 yakni ketika akan melaksanakan sholat, hendaknya yang pertama niatkan sholat hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua lakukan wudhu dengan benar dan berurutan. Selanjutnya yakni gunakan pakaian yang sopan dan bersih karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pilih tempat sholat yang nyaman dan tidak bising. Tidak sholat dalam kondisi sangat lapar atau ingin buang hajat. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin, cara-cara yang dapat ditempuh untuk mencapai sholat yang khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.